Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan Mbak Ratna pimpin doa dulu untuk mengawalinya. Mari teman-teman, sebelum pelajaran mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 1. Nah, sebelumnya kita absen dulu. Linknya Bu Lilis kirim di WA. Seperti ini nanti tampilannya. Perhatikan gambar di samping ini. Itu ada Ibu dan Siti. Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang serupa dengan Siti dan ibunya? Pernah. Menurutmu sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk memasak? Api. Api, iya benar sekali. Mengapa minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung-gelembung kecil? Apa yang sebenarnya terjadi? Karena terkena panas dari api. Iya, benar sekali. Karena terkena panas dari api. Tujuan pembelajaran hari ini ada yang pertama, setelah membaca melalui teks perpindahan panas, siswa dapat menemukan 2 kata kunci. 2, setelah menemukan kata kunci melalui kegiatan meringkas teks perpindahan panas, siswa dapat membuat satu peta konsep. 3, setelah menemukan manfaat energi panas melalui gambar perpindahan kalor, siswa dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, setelah melakukan percobaan menggunakan gelas berisi air panas dan sendok, siswa dapat membuat satu laporan tentang perpindahan kalor. Silakan Mbak Ratna, boleh bacakan paragraf pertama. Perpindahan panas. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu 152.102.000 kilometer. Terima kasih Mbak Alena. Nah, dari teks perpindahan panas ini termasuk dalam contoh teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini dapat kita temukan melalui media cetak maupun media elektronik. Contoh media cetak itu di mana? Koran, majalah, buku. Untuk melalui media elektroniknya kita bisa dapatkan melalui apa? televisi, Radio. radio. Kemudian, dari teks perpindahan ini, masih ingatkah kalian mengenai kata kunci? Kata yang penting dalam sebuah paragraf. Ya, nah dari paragraf pertama, kata kuncinya adalah apa? Matahari. Panas. Panas, ya. Dari paragraf pertama ini, kita bisa membuat peta konsep. Kunci pertama ada matahari, lalu kedua ada panas. Peta pikiran, pertama kalian harus menuliskan judulnya. Judulnya tadi adalah perpindahan panas. Nah, untuk yang pertama tadi ada kata kunci matahari. Matahari di sini adalah jaraknya sekitar 152.100.000 kilometer. Untuk kata kunci kedua ada panas. Nah, panas ini berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dari kedua kalimat yang kita dapatkan dari kata kunci, kita berikan panah seperti ini. Nah, jadilah peta pikiran atau peta konsep. Sekarang tugas kalian, buatlah peta pikiran menggunakan teks tadi ya, lalu kirimkan ke link berikut. Kita bagi menjadi satu kelompok 2 orang ya, diskusikan dengan kelompok kalian, lalu kerjakan buat peta pikirannya atau peta konsepnya, dibuat gambar di buku, lalu nanti kita akan presentasi sama setelah kalian membuat. Sudah. Nah, untuk paragraf kedua, bagaimana ini? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Ya, terima kasih Mbak Ratna untuk presentasinya. Perhatikan gambar di samping.
Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan isi panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Karena panas dari api merambat ke Panas dari api kompor. Ya, karena panas dari api kompor merambat ke panci. Panas api dari kompor berpindah ke panci. Kemudian panas dari panci ini berpindah ke air. Nah, sehingga air menjadi panas dan sayuran menjadi matang. Bu Lilis ada percobaan nih. Kalian pernah lihat ini gambarnya? Gambar membuat minuman ya. Siapa di sini sering membuat minuman? Saya Membuat Saya. apa? Di rumah membuat susu, apa? kopi, teh. teh, kopi, Nah, susu. susu, kopi, teh gitu ya. Kalian sudah sering Iya, Bu. membuatnya setiap hari. Nah, di sini percobaan kalian adalah buat laporan tentang perpindahan kalor dari kegiatan membuat minuman. Alatnya ada gelas, sendok, dan air panas. Langkahnya, kelompoknya masih tetap ya. Seperti tadi, kalian Iya, nanti membuat video proses perpindahan panas ketika kalian membuat minuman. Nanti kalian bisa ceritakan bagaimana prosesnya. Lalu kirimkan ke link berikut ini. Jadi tampilannya akan seperti ini. Mau diberi berapa waktu untuk menyelesaikannya? Nah, silakan dikerjakan dulu, lalu kirimkan hasilnya ke link berikut. Jangan lupa harus ada keterangannya bagaimana proses perpindahan panas tadi terjadi pada minuman yang kalian buat. Nah, sekarang Bu Lilis ada pertanyaan. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas ketika kalian membuat minuman tadi? Ya, karena terjadi perpindahan panas dari air panas menuju ke sendok. Pertanyaan berikutnya, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan tadi? Konduksi. Kenapa disebut demikian? Kenapa kok bisa disebut perpindahan panas secara konduksi ya? Karena menghantarkan panas dengan baik. Tidak padat. Iya, karena panas yang dirasakan berpindah melalui zat perantara, yaitu sendok tadi. Nah, peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Panas berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah, hingga kedua benda memiliki suhu yang sama. Cara perpindahan panas ini ada konveksi, dan radiasi. Konduksi tadi perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda logam. Tadi benda logamnya apa? Sendok. Iya. Konveksi, perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Lalu untuk radiasi, perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Ternyata sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Apa saja pengetahuan yang kalian dapat dalam pembelajaran tadi? Perpindahan panas. Pindahan panas. Peta pikiran Ya, atau peta konsep. pikiran atau peta konsep. Ya, perpindahan panas secara konduksi. Percobaan perpindahan panas secara konduksi. Pada materi apa yang menurut kamu sulit dipelajari? Ada ya, sudah paham? Bu Guru ada soal evaluasi, nanti kalian kerjakan selama 5 menit ya. Bu Guru kirim lewat WA, ditunggu. Sudah selesai ya? Iya, Bu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan Mbak Ratna pimpin doa. Sebelum pertemuan diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak.